Ya, tidak pula menunjukkan lafal, hanya dengan isyarat. Misalnya juga contoh yang kedua adalah orang yang sempoyongan di dalam berjalan, menunjukkan dia mabuk. Ya, menunjukkan dia mabuk. Tapi tentu kita harus punya pengetahuan bahwa di daerah itu misalnya kebiasaannya mabuk. Ya, suka minum balok kah, misalnya Anda penelitian di daerah-daerah yang memang kita kenal suka minum balok. Oh, ada orang jalan, kita ketemu di jalan, kita meneliti misalnya tentang konsumsi alkohol atau konsumsi balok di tempat itu, kita begitu lihat, oh ada orang yang berjalan sempoyongan, tidak teratur jalannya. Nah, oh pasti mabuk ini. Tidak perlu kita tanya, kau mabuk? Tidak perlu. Iya, itu. Saya sudah sebutkan tadi, salah satu contohnya ada bau pestisida yang didapati pada kebun petani, yang menunjukkan bahwa petani telah menyemprotkan pada kebunnya itu menggunakan pestisida. Ya, tidak perlu kita tanya. Karena di kuesionernya misalnya ada pertanyaan, apakah Bapak menggunakan pestisida? Ya, karena petani tahu bahwa kalau saya jawab ya, nanti buah-buahan saya ini tidak laku, dianggap berbahaya. Maka dia bilang tidak. Jadi tidak perlu kita tanya. Tidak perlu kita tanya. Karena kita sudah mendapatkan data tanpa bertanya. Gitu. Isyarat. Ya. Dalam penelitian, strategi bertanya juga penting. Biasa juga dulu kami penelitian tentang buah stroberi, tentang adanya semprotan pestisida. Saya bilang begini, Pak, Bapak ini banyak ulatnya ini stroberinya, berarti Bapak belum semprot. Petaninya bilang, sudah itu Pak. Nah, dia secara tidak langsung dia sudah itu Pak. Nah, ini isyarat menunjukkan bahwa betul-betul sudah, karena dia spontan, dia menjawab seperti itu. Pak sudah tadi Pak, tadi pagi itu saya semprot, gitu. Jadi cara bertanya juga kalau kita pahami ini, dalam cara bertanya mengambil data, sangat penting memahami yang namanya isyarat. Ada juga isyarat yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sebagai contoh, seorang murid bertanya kepada gurunya, Pak, rokok itu apa? Nah, Pak Guru menjawab, rokok itu adalah tembakau yang digulung dengan kertas. Sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ya, dalam penelitian juga ada hal yang memang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dan keadaan yang sebenarnya, peneliti tidak perlu pengalaman. Tidak perlu pengalaman karena memang sudah keadaan yang sebenarnya. Itu. Kemudian menunjukkan arti suatu lafaz yang pada sebagian saja dari arti yang tepat, ya, dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi hanya sebagiannya saja yang ditunjukkan. Misalnya rokok dengan tembakau saja, ya sudah benar bahwa rokok itu ada tembakaunya, namun tidak lengkap. Isyarat ini bisa kita pahami bahwa tidak lengkap. Dalam penelitian kadang-kadang ada juga
jawaban dari responden yang tidak lengkap. Siapa yang melengkapi itu? Penelitinya. Tidak perlu kita paksa petaninya, respondennya untuk melengkapi jawabannya. Misalnya kita panggil, sini dulu Pak, lengkapi dulu ini jawabannya ini. Ya. Ada suatu cara untuk memancing jawaban, karena pada umumnya ketika kita melakukan penelitian, mewawancarai suatu komunitas atau seseorang, pada umumnya itu enggan memberikan jawaban atau enggan untuk dijadikan objek wawancara. Apa yang dapat dilakukan adalah biasanya dipancing, bukan dipancing ya, karena yang dipancing itu hanya ikan. Ya. Digembirakan, ya, digembirakan dengan hadiah-hadiah. Ya, di samping kita beramal, bisa hadiah berupa uang kalau banyak uangnya, bisa juga. Misalnya ada yang kaya di sini, peneliti yang kaya, ya, misalnya beasiswanya tinggi, bisa hadiahnya berupa uang, ataukah bisa juga berupa souvenir yang kecil-kecil. Ya, pada umumnya kita menggunakan souvenir atau hadiah-hadiah. Biasa jam dinding atau yang tidak terlalu mahal, gunting kuku atau apa, tapi kita bungkus, ya, dibungkus dengan baik. Ketika kita melakukan wawancara, ya, biasanya, ya, apa yang terjadi biasanya kalau ada hadiah itu biasanya responden itu antusias menjawab, ya, memberikan jawaban. Dia antusias dan dia tertarik, antusias, dan juga jawabannya itu mendekati kebenaran, apa yang sebenarnya. Nah, kemudian ada juga jawaban yang sebagai contoh di sini, keadaan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Bagi contoh, seorang anak bertanya kepada ibunya, "Bu, sambal itu apa?" Maka ibunya menjawab, "Sambal itu pedas." Ya, sambal itu pedas. Maka anak ini memahami, oh, semua yang pedas itu sambal. Begitu. Ini bukan jawaban yang sebenarnya. Ya. Kadang-kadang juga kita mendapati responden seperti itu. Apa ini Pak? Ya itulah, begitulah. Dia bukan yang sebenarnya yang dia jawab. Nah, biasa kita menyimpulkan bahwa jawaban seperti ini, ini bukan data ini. Ya, tidak bisa dijadikan data. Nah, disinilah pentingnya juga seorang peneliti itu memiliki pengalaman. Ya. Atau seorang peneliti sebelum dia meneliti, dia sudah harus punya paradigma. Dia sudah harus punya konsep di otaknya. Ya. Di pikirannya itu dia sudah membuat konsep. Dia sudah ada pengalaman. Dia sudah ada pengetahuan tentang itu. Nah, disinilah pentingnya seorang peneliti memperbanyak membaca. Baca literatur sebelum meneliti, banyak membaca jurnal, kemudian manuskrip. Dia baca semua itu, hal-hal yang ada kaitannya dengan penelitiannya. Dengan penelitian, aksi-aksi penelitian yang dilakukan, apakah wawancaranya atau penelitian eksperimental di laboratorium. Seperti itu.
dilalah atau isyarat lafziyah adalah dalnya, pertunjukannya berupa kata-kata atau suara. Kemudian isyarat lafziyah tabi'iyah adalah yang pertunjukannya atau dalnya berupa suara yang bersifat alamiah. Ya, bersifat alamiah. Contoh, dipahaminya ungkapan terkejut dari kata wow. Wow artinya dia terkejut. Rasa sakit, aduh. Itu artinya dia sakit. Kemudian artinya dia tidak setuju. Dia tidak setuju dengan itu. Kemudian dilala atau isyarat lafziyah akliyah, suara pertunjukannya berupa suara rasional. Itu sudah sebutkan tadi bahwa adanya suara di kamar dapat dipahami dari adanya percakapan orang di dalam kamar. Dilala lafziyah wada'iyah yang berupa kata yang ditunjukkan dengan suatu makna tertentu. Misalnya, ini yang lebih bersifat keagamaan, saya kira tidak perlu saya jelaskan di sini. Baik, sebagai kesimpulan daripada perkuliahan kita bahwa apa tadi definisi atau pengertian isyarat atau dilalah atau gejala adalah ada yang pengertian secara bahasa dan ada pula secara istilah. Dan isyarat terbagi atas beberapa. Ada isyarat yang diungkapkan dengan suara dan ada pula yang tidak dengan suara. Nah, kemudian ada yang suara rasional, ada yang tidak rasional. Ada yang rasional, ada yang tidak rasional. Dan seorang peneliti sangat penting memahami isyarat atau gejala, atau kalau ketika dia melakukan penelitian sangat-sangat penting melakukan interpretasi daripada jawaban-jawaban atau data yang diperolehnya dari lapangan. Ya, disinilah pentingnya pengetahuan atau paradigma atau logika atau pengalaman dari kajiannya atau kajian penelitian yang dilakukan. Nah,